Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan presensi online di mana nanti anak-anak semua bisa mengisinya pada Google Form di link yang telah Ibu share di kolom chat dan kolom chat WhatsApp ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ibu akan share screen. Oke. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tujuannya dengan harapan besar, Ibu berharap anak-anak bisa menghormati jasa para pahlawan yang telah mendahului kita ya. Oke. Ibu akan isi share screen mengenai materi yang akan kita bahas kali ini. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Oke, hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Apakah anak-anak di sini sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Tentunya sudah siap ya teman-teman, kita harus selalu semangat untuk belajar. Oke, tujuan dari pelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui keragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Salah satu keberagaman dari Indonesia yaitu keberagaman makanan. Oke. Jadi makanan ini mempunyai ciri khas masing-masing di setiap daerah. Contohnya ini, seperti gudeg. Gudeg itu kan ikonik Jogja ya. Jadi ketika kita mendengar gudeg, di pikiran kita pasti selalu Jogja, Jogja, Jogja. Karena sudah terkenal, itu adalah makanan khas dari daerah tertentu. Di sini Ibu sudah memberi contoh yaitu
nasi jinggo dari Bali, kemudian ada nasi timbel dari Jawa Barat. Selanjutnya adalah bubur Manado dari Sulawesi dan papeda dari Papua. Selain keberagaman makanan, Indonesia juga memiliki keberagaman daerah. Nah, di sini Ibu sudah merangkumnya dalam satu slide ini, keberagaman daerah Jawa Tengah. Yang pertama ada keberagaman bahasa yang digunakan dalam daerah Jawa Tengah, yaitu bahasa Jawa. Kemudian, Jawa Tengah memiliki rumah adat yang bernama joglo. Kemudian, ada senjata tradisional bernama keris. Kemudian, ada alat musik tradisional bernama gamelan. Selanjutnya yaitu keberagaman dari daerah Sumatera Barat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Minang. Suku di daerah Sumatera Barat adalah Minangkabau. Senjata tradisional yang ada di daerah Sumatera Barat bernama kerambit. Kemudian ada tari piring. Kemudian ada alat musik tradisional. Di sini banyak sekali ya. Contohnya ada gendang tabuk, bansui, salung, rebab, ya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Ibu mengambil contoh dari daerah Bali. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bali. Nah, di sini itu ada yang unik sekali ya, anak-anak. Jadi di daerah Bali itu terdapat upacara adat yang bernama ngaben. Upacara adat ini bentuk kegiatannya adalah pembakaran jenazah untuk selanjutnya kita ambil abunya dan dilarungkan ke laut seperti itu. Upacara adat ngaben di Bali ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Bali yang beragama Hindu, teman-teman, ya. Selanjutnya yaitu ada rumah adat yang bernama Gapura Candi Bentar. Kemudian ada makanan khas yaitu sate lilit. Kemudian ada tari khas Bali yaitu tari kecak. Nah, di sini ada pakaian adat Bali yang bernama Paes Agung. Nah, di sini Paes Agung di sini biasanya digunakan untuk para pengantin masyarakat Bali seperti itu. Jadi kalau masyarakat Bali itu menikah biasanya menggunakan adat dan pakaian adat yang bernama Paes Agung seperti pada gambar contoh di sini ya. Selanjutnya, kita akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Contoh, langsung saja lihat teman-teman agar anak-anak bisa langsung memahami. Di sini pada satu kalimat ini, satu paragraf ini terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama ini berisi garis besar apa yang akan dibicarakan. Kemudian kalimat penjelas itu bertujuan untuk memperjelas kembali apa yang telah dijelaskan pada kalimat utama. Contohnya seperti ini. Pada kalimat utama di sini membahas mengenai bentuk keragaman di Indonesia yang mau menarik wisatawan adalah makanan, ya, makanan tradisional. Dan di kalimat penjelas ini menjelaskan kembali wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional yang tersaji dengan beragam jenis rasa, bentuk penyajian, dan berbagai jenis. Nah, di sini juga ada berbagai jenis makanan seperti makanan utama seperti papeda dan kudapan seperti getuk. Di sini juga ada contohnya. Jadi ini adalah benar-benar kalimat penjelas, membantu menjelaskan pada kalimat utama. Selanjutnya yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak adalah mendengarkan dengan saksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Contohnya, sekarang kita sedang melakukan yaitu kegiatan menyimak. Salah satu ada yang membacakan apa yang dibicarakan, dan salah satu pihak ada yang mendengarkan dengan cara saksama. Ini adalah contoh, Ibu sedang menjelaskan mengenai teks, gagasan pokok, dan gagasan pendukung tadi ya, dan anak-anak sudah mendengarkan. Ini merupakan salah satu kegiatan menyimak. Oke, perlu diingat.
Selanjutnya, membuat ringkasan dari teks lisan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi ringkasan adalah salah satu kegiatan untuk meringkas, untuk membaca dan mempermudah penangkapan informasi secara cepat, seperti ya. Karena dengan meringkas kita membacanya juga lebih efisien waktu ya. Namun perlu diingat, ringkasan ini perlu mempertimbangkan tentang isi teks, tidak boleh merubah apa yang sudah dibahas dalam paragraf tersebut atau teks tersebut. Dan harus tetap ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, jika tidak ada ketiga tersebut, bisa dikatakan gagal dalam melakukan meringkas. Oke, selanjutnya Ibu sudah menyiapkan pertanyaan pada PPT interaktif ini. Nanti Ibu akan mengirim PPT interaktif ini ke WhatsApp group ya. Jadi anak-anak nanti bisa belajar mandiri, secara mandiri dan menjawab. Seperti itu. Ibu sarankan nanti ketika anak-anak mengerjakan itu menggunakan laptop, karena di sini PPT interaktif itu lebih mendukung di laptop ya, karena di handphone sepertinya tidak bisa. Dan tujuan Ibu membuat PPT interaktif ini adalah harapan Ibu besar sekali kepada anak-anak, semoga anak-anak bisa lebih semangat untuk belajar bersama-sama. Kita harus semangat ya, walaupun pandemi seperti ini. Oke, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu mengucapkan kesimpulan, alangkah baiknya apakah anak-anak di sini ada yang ingin menceritakan pengalaman atau menyatakan sesuatu, menyatakan pendapat tentang pembelajaran pada hari ini? Mungkin ada anak-anak yang mau bercerita tentang pernah makan makanan khas dari daerah mana, dan seperti apa rasanya, seperti apa bentuknya, ya, dan di mana menemukannya. Atau siapa yang pernah melihat tari daerah di mana ya, atau bisa juga teman-teman bercerita tentang sudah pernah melihat senjata dari daerah tertentu. Ada yang mau berbicara di sini? Ada yang bercerita? Oke, baik sekali. 100 buat Mas Rama. Oke. Oke, baik sekali ya. Tadi cerita Mas Rama sudah menceritakan makanan dari daerah Yogyakarta yang bernama gudeg. Jadi sangat enak ya. Itu adalah ikonik dari daerah Yogyakarta. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika malu, anak-anak bisa bertanya di kolom chat atau di kolom chat WhatsApp. Ibu akan membaca semuanya dan akan membahas di sini. Oke, selanjutnya, Ibu akan mengucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah membaca dan menulis komentar di kolom chat dan kolom chat WhatsApp ya. Nanti Ibu akan balas satu persatu di WhatsApp group. Jadi selanjutnya Ibu akan membacakan kesimpulan. Yang pertama, Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, lagu, tarian, serta lainnya. Kedua, makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dan mengolahnya. Membuatnya pun harus ahli membuatnya. Tiga, Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Dan keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Meskipun kita berbeda, kita harus kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Yang kelima, gagasan pokok itu adalah ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Yang terakhir, gagasan pendukung adalah gagasan yang merupakan tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Oke.
Jangan lupa untuk penugasannya nanti ditulis di kertas dan kemudian difoto dikirimkan ke Ibu. Oke, seperti itu. Untuk lebih semangat, anak-anak juga bisa bermain tentang PPT interaktif ini. Bagaimana teman-teman bisa mengaplikasikannya sendiri, seperti itu ya. Mungkin pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Ibu berpesan anak-anak tetap jaga protokol kesehatan ya, 5M. Apa saja itu anak-anak? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Jadi 5M itu harus selalu diterapkan di mana saja, di kapan saja anak-anak itu berada, seperti itu ya. Jaga kesehatan, makan yang sehat, ibadah yang rajin, meminta pada yang kuasa agar selalu diberikan perlindungan ya, selalu diberikan kesehatan. Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Bila ada salah dan tutur kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.